Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di lantai 1, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan di minggu terakhir ibadah doa kita pada bulan ini. Kita akan segera mengakhiri bulan Oktober dan akan memasuki bulan yang baru, bulan November. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan, Tuhan menyertai kita selalu. Kita akan memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dialah Allah sumber kekuatan kita. Dialah Allah sumber penolong kita. Sepatutnya dan selayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan, karena tiada Allah lain yang seperti Dia. Mari kita memuji Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian kita. Jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Engkaulah Allah yang hidup. Engkau Bapa kami, Engkau Raja yang kami sembah. Jiwa kami haus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Katakan bersama, jiwaku merindukanmu ya Allah. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku merindukanmu ya Bapa. Haleluya. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi kita mengulangi pujian kita. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami Tuhan, penolong ya Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
penolong tiada yang seperti, tiada sepertimu Bapa, tiada yang seperti, tiada yang seperti. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau, jiwa kami merindukan Kau Bapa. Kau pengharapan kami, Kau penolong kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Kami muliakan, kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Oh Tuhan, oh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sungguh Kau Allah yang hidup Tuhan. Sembah Kau, kami sembah Kau. Hosiana bagi Bapa, Hosiana bagi musuh. Haleluya. Tuhan, Kau kekuatan, Kau pengharapan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ketika kami lemah, Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Dalam kelemahan kami, Engkau menopang kami. Engkau menuntun kami, Engkau menjaga menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Setiap kekuatan di dalam hidup kami hanya kami dapat di dalam-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidup kami ya Bapa, kami terima dari Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau kekuatan hidup kami ya Bapa. Kau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya Tuhan. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan kita. Tinggalkanku, Dia setia menopang kita. Kami berseru dan berharap kepadamu Tuhan. Berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Bapa, sungguh nyata dalam hidup kami. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat ya Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami. Ya Yesus, kami kagum akan Engkau. Kami kagum, kami puji, kami muliakan Kau Allah yang hidup. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya, syukur bagimu. Kami menyembah Kau ya Allah. Kami sembah. Haleluya Tuhan. Mari menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau ya Yesus dengan segenap hati kami. Ajaib perbuatan-Mu ya Bapa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Hari demi hari Kau menyertai kami. Bahkan bulan demi bulan ya Bapa, Engkau selalu menyertai langkah kami. Tak pernah Engkau membiarkan kami sendirian. Engkau kekuatan kami ya Bapa. Haleluya. Firman-Mu yang meneguhkan kami.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Sungguh hanya Dia yang layak menerima pujian. Sungguh hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Dalam naungan-Mu ya Bapa, kami aman berlindung bersama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih yang telah Kau buktikan dengan begitu besar cinta-Mu Tuhan kepada kami. Selamanya Kau tetap menjadi Tuhan kami. Ketika kami meninggalkan Engkau, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, selalu setia menopang setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Kau yang telah menetapkan, Kau yang mencurahkan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu bagi kami. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam anugerah Tuhan, di dalam naungan Tuhan kita aman berlindung. Sama-sama katakan, dalam anugerah-Mu ya Bapa. Dalam anugerah-Mu, di dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, kami merasakan ya Bapa. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dengan sungguh katakan kembali, dalam anugerah-Mu ya Bapa, kami dapat merasakan kasih-Mu. Kami dapat merasakan kemuliaan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam anugerah-Mu, di dalam naungan-Mu Bapa, dalam naungan ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau Allah yang telah mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan roh, membangkitkan rohku selamanya. Selamanya Kau Tuhan.
bersyukur ya Allah. Pengharapan kami sungguh nyata di dalam Engkau. Pengharapan kami bersama dengan Engkau. Kaulah sumber harapan kami. Bahkan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami tahu, kami yakin, kami mengimani bahwa firman-Mu lah yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami, mengubah sikap hati kami. Kami semakin sungguh-sungguh mengenal Engkau, iman kami semakin dewasa, kami semakin mengasihi Tuhan. Kami datang, kami bersujud di hadapan-Mu Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku. Dengan sungguh katakan firman-Mu yang berkuasa Bapa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kami buka mata hati kami Bapa. Aku buka mata hati, seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Itulah seluruh ungkapan isi hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Meski kami dengan sikap yang duduk
dengan sikap yang tidak sedang sujud menyembah di hadapan-Mu, tetapi hati kami tundukkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Untuk mengakui bahwa Engkau Allah bagi hidup kami. Bahwa Engkau Tuhan menjadi Raja atas hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan. Di penghujung bulan Oktober ibadah doa kami. Oh, limpah syukur dan terima kasih Tuhan. Kami harus akui Engkau terus menyertai kami hari demi hari. Kami rasakan itu Tuhan. Kami rasakan itu Tuhan. Maka kami bersyukur dan berterima kasih lagi pada malam ini. Kami telah mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Dalam segala ini kami apa adanya Tuhan. Sembah syukur kami terimalah. Menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Engkau dipermuliakan, ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu persembahan ini tidak sempurna. Kami tahu Tuhan ada banyak kelemahan kekurangan kami. Ada banyak dosa kekurangan kami. Tapi terima kasih darah-Mu yang kudus. Setiap kali Bapa melihat doa penyembahan yang disertai dengan nama Yesus dengan darahnya itu. Engkau melihat penyembahan kami sebagai penyembahan yang mulia dan kudus di hadapan. Terima kasih pengorbanan-Mu Yesus Kristus. Yang telah membuat doa-doa kami sampai di hadirat Bapa di surga. Terima kasih pengorbanan-Mu, Yesus Kristus yang telah menolong, menyelamatkan kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah menghantarkan setiap penyembahan dan doa kami di hadapan Allah Tritunggal. Terpujilah Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu malam ini. Berikan kami iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin, amin. Salam sejahtera, selamat malam dan shalom untuk kita semuanya jemaat Tuhan. Dalam pembukaan tadi dan juga dalam doa saya sudah menyinggung mengenai minggu terakhir dari bulan ini untuk ibadah kita doa. Kita akhiri bulan ini pada hari ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. 1 tahun hampir ya, menjelang 1 tahun ibadah kita dilakukan secara online dan juga sebagai sesama pendeta juga, rekan-rekan pendeta juga mengungkapkan hal yang sama. Kemarin juga saya berkhotbah di PGPI TV, saya juga berbicara tentang PGPI TV Jawa Timur, saya juga sampaikan tentang bagaimana kebaikan Tuhan di masa-masa krisis ini pun kita tetap bisa berbuah, kita tetap bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Maka tidak ada yang harus dibanggakan, tidak ada yang harus dipuja dan dipuji kecuali Allah kita saja. Amin saudara. Mari kita membaca malam hari ini kita tiba dalam firman penggembalaan dalam ibadah doa. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Efesus pasal 4, ayat 11 sampai 14. Pelan-pelan Bapak Ibu yang ingin membaca Alkitab, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka
yang menyesatkan. Ya. Saya baca sedikit dalam bahasa Inggris sedikit ya. For the perfecting of the saint, ayat 12. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. For perfecting, untuk menyempurnakan orang-orang kudus. Nah rupanya analogi atau contoh yang diberikan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus dalam surat Efesus ini kepada jemaat dan juga termasuk kepada kita, rupanya pertumbuhan iman Kristen itu hampir sama, mirip dengan pertumbuhan seorang anak menjadi dewasa atau kita sebut psikologi perkembangan, psikologi pertumbuhan. Rupanya dia punya step-step, punya tingkatan-tingkatan sehingga ayat 14 dikatakan kita bukan lagi anak-anak. Seperti apa sih anak-anak itu? 1, gampang diombang-ambingkan. Seperti apa sih anak-anak? 2, gampang dipalsukan oleh permainan palsu manusia. Yang ketiga, gampang disesatkan. Nah, ini keadaan kekristenan kalau dalam posisi kanak-kanak. Memang saya sudah perhatikan mulai dari keponakan saya, anak-anak saya ketika masih kecil. Dan rata-rata semua anak-anak memiliki ciri-ciri ini. Ciri-ciri khas anak-anak apa itu? 1, gampang diombang-ambingkan. Kenapa bisa diombang-ambingkan? Karena dia belum punya pondasi iman yang kuat. Contoh ya, saya enggak sebutkan iman dulu, mengenai yang umum, kehidupan yang umum. Anak-anak paling gampang diombang-ambingkan. Ya, keponakan saya itu kalau ke rumah saya, kalau dia datang ke rumah saya, maka dia boleh pegang handphone. Kalau di rumah papi tua berarti tidur enggak perlu teratur karena namanya ke rumah papi tua itu holiday, liburan, bebas. Nah, ke rumah papi tua dia disayang dalam tanda petik. Kalau orang tuanya kan menyayang itu adil dan kasih. Kalau di rumah papi tua kasih melulu. Kasih gorengan, kasih kerupuk. Ya, pikirannya begitu. Sehingga ketika dia nanti diajak pulang sama papa dan dedi sama maminya, maka dia menganggap dedi dan maminya ini adalah orang yang tidak sebaik papi tua. Padahal kasih yang sesungguhnya itu adalah seperti yang dedinya lakukan. Ada ketegasan, tidak boleh main handphone, tidurnya harus begitu. Gampang dia terombang-ambing. Aku milih di rumah papi tua aja. Dedi sama mami, go home, pulang. Saya di sini saja. Karena dia tidak punya pondasi, apa itu kasih? Yang namanya kasih itu harus enak-enak, namanya kasih itu semua boleh. Dia belum punya pondasi, gampang diombang-ambingkan kata Paulus. Pondasi imannya belum kuat, ya iyalah. Dia belum mendengar apa itu firman Allah, dia belum mengerti apa itu iman. Wajarlah kalau seorang anak gampang diombang-ambingkan. Sebentar dia bisa pergi ke gereja, nanti dibawa orang ke wihara juga enggak apa-apa. Nanti disuruh pakai pakaian agama ini juga. Bagi dia biasa-biasa, karena belum punya ketegasan. Tapi coba anak saya yang sudah remaja gitu, coba dikasih dia pakai sarung. Wah, dia akan protes. Oh no, ini bukan pakaian saya beribadah. Karena dia sudah beranjak remaja dewasa. Yang kedua, seorang anak itu disebutkan gampang dipalsukan. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Nah rupanya anak-anak itu gampang dia dipalsukan atau ditipu dengan kepalsuan. Anak-anak itu, karena apa? Karena dia belum tahu apa itu yang asli. Jadi gampang semua yang palsu kita kasih, ya dia pasti iya aja. Dulu waktu kecil anak-anak sering kita permainan, kita kasih uang-uangan. Termasuk anak-anak saya ini, paling suka dulu dua-duanya ini. Jadi saya harus spend
sisihkan uang untuk beli uang. Uang palsu maksudnya. Bukan uang palsu ya, ditangkap polisi. Uang mainan itu loh, yang ece-ecean lah. Saya beli di situ, langganan kami selalu di situ, masih ada. Karena 2.000 dapat seember di sebelah situ. Ya, jadi murah ya. Jadi anak-anak saya, ya senang dia kalau punya uang itu disimpan. Padahal bukan uang beneran. Ya, tapi ketika saya bermain dengan dia, apapun boleh dipakai dengan uangnya dia itu. Bisa dipakai. Mau beli apa? Kami jual-jualan gitu barang-barang, dibeli pakai itu. Boleh. Nah, sekali-sekali kita, oh ini bisa ini untuk beli kue. Sampai pada akhirnya disuruh, gak boleh. Ini tidak bisa. Sampai dia mengerti. Anak-anak itu gampang dipalsukan. Ditipu. Oleh apa? Oleh kepalsuan, pengajaran palsu disebut. Nanti saya akan ke sana, tapi saya jelaskan dulu anak-anak. Bahwa anak-anak itu mudah dia ditipu dengan kepalsuan karena dia belum punya pemahaman tentang yang asli. Ya. Tadi gampang diombang-ambingkan karena pondasinya tidak kuat, saya ulang pelan-pelan. Sementara kalau dia gampang ditipu dengan kepalsuan karena dia belum tahu apa yang asli. Dia belum tahu firman yang benar. Dia belum tahu mana yang benar. Sehingga di sekolah kita ajari anak-anak ini. Anak-anak saya karena sudah di rumah dididik, di gereja dididik, dia sedikit banyak punya alarm. Dia punya kemampuan mengerti sedikit banyak. Sehingga ketika gurunya di sekolah masih SD, diajari dia berdoa, ibadah doa ini di sekolah ya. Ibadah doa di sekolah, anak saya marah pulang ke rumah itu. Mama begini ibadah doa kami. Emang bagaimana? Kami disuruh berdoa. Disuruh fokuskan pikiranmu. Bayangkan engkau sedang berada di sebuah tempat yang indah. Dan engkau mendengarkan sebuah alunan musik. Teng tung teng tung teng tung teng. Lalu engkau melihat sebuah cahaya ilahi. Protes istri anak saya. Apa-apaan doa kayak gitu? Itu kayak yoga. Apa-apaan namanya berdoa kepada Tuhan tidak kayak gitu. Itu meditasi. Anak-anak saya karena sudah mengerti apa itu doa, langsung cepat menangkap. Tapi anak-anak dia belum punya kemampuan untuk melihat yang asli, yang baik, yang mana, yang benar, yang mana. Sehingga dia mudah dipalsukan. Dan yang terakhir disebutkan oleh kelicikan mereka yang menyesatkan. Anak-anak gampang tersesat. Kok bisa Pak? Karena mereka belum punya kemampuan navigasi. Anak-anak gampang tersesat karena dia belum tahu mana saja jalan yang benar, mana tempat-tempat yang baik. Itu sebabnya kalau anak lepas dari tangan orang tuanya, barusan saya juga melihat, aduh sedih sekali. Mamanya selfie-selfie begini. Selfie-selfie, anaknya sudah kejebur di bawah, hampir tenggelam, udah mau mati loh. Di air got. Itu ngeri sekali. Karena anak-anak enggak tahu mana yang kolam renang mainan, mana yang laut, mana yang enggak tahu dia. Mudah sekali disesatkan. Nah, ayat 14 saya sudah ungkapkan kenapa anak-anak itu lemah, anak-anak itu gampang disesatkan, gampang ditipu. Kenapa? Itulah sebabnya dia butuh ayat 11. Nah itu ya. Itulah sebabnya dia butuh ayat 11. For perfecting, untuk menyempurnakan, untuk mendewasakan, untuk melengkapi jemaat. Maka mereka perlu ayat 11. Mari jemaat baca ayat 11, kita baca baik-baik. Yang imannya mau teguh, yang tidak mau gampang goyah, yang tidak mudah disesatkan, kamu perlu ini. Menyempurnakan hidupmu, disebutkan dalam bahasa Inggris, perfecting. Untuk menyempurnakan hidup jemaat, perlu ini. Mungkin kamu sudah punya rumah, punya mobil, punya suami, punya istri, punya. Tak lengkap hidupmu tanpa ini. Ayat 11, baca sama-sama, 1, 2, ya. Yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12 sedikit, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Terima kasih. Ini saudara. Jadi lewat ayat ini saya berani mengatakan, orang yang tidak tergembala, tidak punya hamba Tuhan,
tidak pernah mendengarkan firman Allah, tidak tergembala oleh seorang gembala, tidak pernah diajar oleh pengajar-pengajar, tidak pernah mendengar Injil dari para penginjil, tidak pernah dibina oleh para rasul. Para rasul di sini maksudnya para church planter, para pembuka gereja-gereja baru. Maka bisa saya katakan, anak-anak iman. Tidak kaget kalau orang yang tidak tergembala, orang yang tidak pernah diajar kebenaran firman Allah, tidak kaget saya kalau gampang tersesat. Disesatkan oleh laki-laki, disesatkan oleh pekerjaan, disesatkan oleh dunia ini, disesatkan handphonenya, disesatkan macam-macam. Gampang. Tapi kalau kita sudah dewasa, caranya dewasa bagaimana Pak? Kamu perlu ini. Kamu perlu perangkat-perangkat ini. Ada 5 disebutkan jawatan yang diberikan untuk perfecting, for perfecting, untuk menyempurnakan hidup jemaat. Supaya enggak gampang kayak anak-anak diombang-ambingkan, kamu perlu ini. Kamu perlu mendengar pengajaran rasul-rasul, pengajaran nabi-nabi, dan juga para gembala, para guru, para penginjil. Itu perlu. Itu perlu sekali. Makanya mudah sekali orang-orang Kristen hari-hari ini murtad dari imannya. Gampang sekali orang sekarang, tiba-tiba sudah jadi beribadah sudah di gedung sana. Tadinya di gedung sini, sudah gedungnya sudah lain. Sudah ke sana dan gampang sekali anak-anak Tuhan, saya perhatikan. Gampang sekali anak-anak Tuhan karena duit tinggalkan Tuhan. Karena pekerjaan, tinggalkan Tuhan. Bukan salah ibu mengandung. Ibu mengandung sudah benar 9 bulan. Bukan salah ibu melahirkan, sudah benar lahirnya baik-baik. Sudah benar dirawat. Bukan salah ibu mengandung. Salahnya di mana? Kamu tidak punya perangkat ini. Maka saya mau katakan, bukan karena saya gembala, abaikan itu semua. Tapi saya mau ingatkan, saya katakan kepada jemaat, beruntung saudara digembalakan. Bukan karena saya gembala saudara, abaikan itu semua. Tapi saudara bersyukur. Bersyukur saya digembalakan oleh senior pastor saya. Bersyukur kita digembalakan, kalau enggak kita akan terombang-ambing saudara. Benar, akan terombang-ambing dengan kondisi keadaan dunia ini yang begitu sulit. Beruntung kalau kita ada firman-firman penggembalaan yang teratur, yang terukur, yang dipahami oleh seorang gembala, rumput yang mana yang paling tepat bagi domba ini. Rumput yang sehat yang mana yang paling tepat untuk domba ini. Perlu gembala. Banyak orang bisa berkhotbah di sana dan lebih baik dari gembalamu. Saya perlu kasih tahu. Banyak pengkhotbah di luar sana lebih baik dari gembala. Tapi Tuhan katakan, gembala. Kamu perlu gembala. Lagi tren kan sekarang ini. Oh enggak perlu kita harus firman penggembalaan. Banyak di YouTube itu loh firman-firman Tuhan. Saya sambil ngangguk-ngangguk gini, tapi nanti saya berargumentasi dengan orang ini kayaknya orang yang tidak siap ya. Tapi ya mengangguk-ngangguk sambil sedih. Ngeri sekali kehidupan sekarang. Dikiranya hebat, enak. Sana, pindah sana, pergi sana, pindah sana. Dikiranya dia hebat ya, berhasil menemukan khotbah-khotbah yang bagus-bagus. Not perfect. Kamu tidak akan pernah sempurna. Hidup imanmu tidak akan pernah teguh berdiri tanpa itu. Bukan saya yang ngarang-ngarang, abaikan saya sebagai gembala. Saya tidak perlu mengatakan saudara karena saya gembala ngomong ini, tidak sama sekali. Saudara bebas memilih. Tapi saya perlu katakan, saudara butuh penggembalaan. Tidak bisa tidak. For perfecting, untuk menyempurnakan hidupmu, untuk melengkapi orang-orang Kristen, supaya jangan diombang-ambingkan. Supaya tidak terombang-ambing. Saya sudah jelaskan tadi, diombang-ambingkan itu seperti apa? Seperti anak-anak, gampang disesatkan, gampang ditipu, gampang dipalsukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah yang hidup. Kami berterima kasih untuk firman yang terus mendidik kami, mengajari kami. Bagaimana kami bertumbuh dewasa, bertumbuh
dalam iman dan pengikutan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang memelihara sidang jemaat yang kecil sederhana di GPT Healing Insight. Engkaulah gembala agung kami, pemelihara jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk banyak perangkat-perangkat kehidupan rohani yang Tuhan sediakan bagi kami. Ampuni kami kalau tidak menggunakan fasilitas untuk bertumbuh dalam iman. Ada gereja, ada ibadah-ibadah, ada gembala, ada koordinator pelayan, ada majelis-majelis dengan banyak karunia yang melayani sidang jemaat. Tujuannya hanya satu, bukan untuk program yang banyak. Tujuannya hanya satu, supaya jemaat bisa bertumbuh dalam iman, menjadi kuat pondasi imannya, tidak gampang digoncang-ganjingkan, tidak gampang disesatkan, dan mereka menjadi kuat pondasi imannya ketika menghadapi goncangan-goncangan dunia, kehidupan, keuangan, pernikahan, apapun ya Tuhan. Maka kami bersyukur kami tidak menyadarinya selama ini. Kami kira Tuhan penggembalaan ini hanya rutinitas. Ternyata di dalamnya mengandung pemeliharaan, mengandung kekuatan yang tidak terbayangkan. Oh, betapa ruginya kami kalau kami tidak mau tergembala dengan baik oleh kebenaran-kebenaran firman. Kami berdoa, malam ini kami ambil waktu untuk berdoa para hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia rasuli, yang memiliki karunia jawatan kenabian. Para gembala-gembala, para pengajar-pengajar, para penginjil-penginjil. Oh Tuhan, kami berdoa, terima kasih untuk mereka. Terima kasih untuk bapak-bapak rohani kami yang tak henti-hentinya mempersiapkan rumput hijau firman Allah untuk kami Tuhan. Kami doakan mereka semuanya, berkati para hamba-hamba-Mu itu. Pakai para hamba-hamba-Mu itu Tuhan, yang telah menghibahkan, menyerahkan hidupnya untuk kami dipelihara, untuk rohani kami terpelihara. Kami doakan keluarga mereka. Kami doakan segala kerinduan hati mereka. Kami doakan semua penghidupan mereka. Tuhan, pelihara hamba-hamba-Mu yang ada di kota maupun di pelosok-pelosok desa, di lembah, bahkan ada yang melayani di tengah-tengah lautan sana. Di kapal-kapal mereka ada, di mana-mana hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan tidak sedikit yang harus mengorbankan keluarga dan jiwanya. Kami doakan untuk mereka. Mereka menyempurnakan hidup kami. Mereka hamba-hamba-Mu yang Engkau utus. Menjadi perpanjangan tangan melengkapi kekurangan hidup kami. Oh Tuhan, kami doakan untuk mereka semua. Berkatilah Tuhan para hamba-hamba-Mu itu Tuhan. Dalam segala keterbatasan. Mungkin ada juga yang mengalami kelemahan. Kami doakan hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh Engkau sanggup meneguhkan. Engkau sanggup menguatkan hamba-hamba-Mu. Engkau sanggup menolong hamba-hamba-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan angkat, Tuhan tolong hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong keluarga mereka. Tuhan tolong semuanya. Engkau mengasihi para hamba-hamba-Mu Tuhan. Malam ini kami bersyukur, kami pernah terlibat dengan para hamba-hamba Tuhan. Sejak kami percaya Yesus, mereka mendoakan kami, mereka membawakan firman untuk kami, mereka menasihati dan menggembalakan kami. Siapapun para gembala itu kami doakan Tuhan. Sejak kami kecil di kampung halaman, di perantauan hingga saat ini, kami berdoa untuk mereka. Mereka pahlawan-pahlawan iman bagi kami. Sungguh beruntung kami Tuhan. Di setiap tempat, di setiap kota, kami dipelihara Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang Tuhan percayakan di GPT Healing Insight Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Membawa sidang jemaat ini untuk memahami betapa berharganya satu jiwa ini. Seharga darah Yesus Kristus.
Tetapi sebaliknya kami juga harus mau menyadari Tuhan, bahwa kami juga begitu berharga. Gairahkan sidang jemaat untuk tekun datang kepada Tuhan. Gairahkan dan gerakkan hati sidang jemaat untuk tekun beribadah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jika ada yang terhilang, yang tersesat dalam jalannya, bawa kembali pulang Tuhan ke kandang penggembalaan ini. Bawa kembali pulang Tuhan ke tempatmu, ke dalam genggamanmu, di dalam penggembalaan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba memohon kemurahan-Mu. Tarik mereka Tuhan, tarik mereka. Sehingga mereka datang kembali. Sehingga mereka tidak disesatkan. Sehingga mereka tangguh dan kuat menghadapi segala tipu muslihat iblis dan dunia ini. Bapa di surga, hamba membawa jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Orang tua dari majelis kami Kristin, Pak Yusuf yang baru dioperasi batu ginjal Tuhan. Berdoa untuk pemulihan kesembuhan sempurna kepada hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan ya Tuhan. Berkati juga Ibu Yusuf yang merawatnya, Kristin yang menolong membantu pemulihan. Tuhan sembuhkan hamba-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu, tidak sempat hamba sebut satu persatu. Yang di Surabaya, yang di Sidoarjo, bahkan anak-anak rohani kami yang harus ada di luar kota, yang ada di luar pulau. Bapa di dalam surga, Engkau mengasihi mereka. Terima kasih untuk anak-anak muda yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Teguhkan panggilan mereka, jangan terombang-ambing. Teguhkan Tuhan. Ada begitu banyak daftar anak-anak muda yang terlibat dalam penggembalaan ini. Puluhan orang Tuhan. Hamba berdoa tanpa hamba sebut satu persatu. Engkau tahu mereka di lembaran yang sudah diprintkan oleh majelis kami. Tuhan hamba doakan semua anak-anak muda ini dimanapun berada. Yang masih berada dalam teguh panggilannya hamba Tuhan. Atau ada yang di tempat lain. Hamba doakan dalam nama Yesus Kristus. Engkau bawa mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Liburan beberapa hari ini ke depan kami akan mencoba menuntaskan renovasi untuk kantor pastori kami yang ada di Swan Regency. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang terlibat Tuhan dalam renovasi ini, supaya kantor supaya segera bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sepanjang liburan panjang pada akhir minggu ini, Tuhan menyertai sidang jemaat kemanapun mereka pergi. Lindungi Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit virus yang mengganggu kesehatan mereka. Pada akhirnya kami bawa seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami, panti ini seluruh penghuni, pengasuh Ibu Sylvie yang memimpin. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan pada akhirnya anugerah sejahtera dari Allah Tritunggal memberkati kami sepanjang minggu, sepanjang bulan hingga tahun ini, hingga Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali, memberkati, menyertai kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Pak Yepta.